Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Riri Hendriani, NIM 19231087 dari Prodi Pendidikan IPA berasal dari Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan inovasi model pembelajaran. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, inovasi model pembelajaran itu apa? Nah, inovasi model pembelajaran merupakan suatu pengembangan model pembelajaran agar memiliki suatu kebaruan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu hasil belajar dari suatu peserta didik atau siswa. Ada beberapa unsur yang dapat dikembangkan dalam inovasi pembelajaran atau model pembelajaran. Yang pertama itu sintaks. Kemudian sintaks itu apa juga sih gitu kan? Sintaks merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh seorang guru dalam melakukan pembelajaran. Sintaks pembelajaran ini terdiri dari yang pertama itu adanya kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan secara mental. Jadi sebelum memulai suatu pembelajaran, jadi guru harus menyiapkan atau memastikan peserta didik itu siap untuk melakukan suatu pembelajaran. Nah, yang kedua, di kegiatan pendahuluan, guru mulai menjelaskan atau menyampaikan kompetensi pembelajaran apa yang akan dicapai suatu peserta didik. Setelah kegiatan pendahuluan, kita masuk pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, guru mulai mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan untuk selanjutnya. Setelah itu, guru mulai menyiapkan peserta didik kepada materi yang akan diajarkan melalui LKPD interaktif. Kemudian guru membagi siswa berkelompok dalam mengerjakan LKPD interaktif. Selanjutnya, sebelum memulai mengerjakan LKPD interaktif, alangkah baiknya guru melakukan atau memberikan petunjuk penggunaan LKPD interaktif itu. Selanjutnya, siswa mulai melakukan pembelajaran melalui LKPD interaktif yang dilakukan melalui handphone. Setelah siswa mulai mengerjakan LKPD interaktif dan selesai, maka siswa mempresentasikan hasil LKPD interaktifnya itu ke depan kelas. Setelah kegiatan pendahuluan, setelah kegiatan inti, masuk kepada penutup. Pada bagian penutup ini, yang pertama, guru menanyakan dahulu kepada siswa apakah ada dari siswa yang tidak mengerti terkait materi yang akan diajarkan. Setelah itu baru guru dapat menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari itu. Unsur yang kedua yaitu unsur sosial sistem. Nah, pada unsur sosial sistem ini kita sebagai guru harus membangun nilai-nilai sosial yang dikerjakan dalam pembelajaran. Nah, sistem sosial yang saya bangun di sini yaitu dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Melalui kelompok ini, siswa akan memahami, mengerjakan, serta mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, sehingga di dalam kelompok itu timbullah sosial mereka dalam bekerja sama saling satu sama lainnya. Unsur inovasi pembelajaran yang paling terpenting yaitu adanya dukungan atau support system. Nah, support system seperti apa yang akan dikerjakan atau dilakukan inovasi pembelajaran? Nah, support system ini terdiri dari media pembelajaran. Media apa yang akan kita gunakan untuk memiliki pembaruan-pembaruan yang baru sehingga menimbulkan daya tarik kepada siswa untuk belajar dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan mutu belajar siswa tersebut. Nah, kali ini media yang saya gunakan yaitu LKPD interaktif. Nah, LKPD interaktif merupakan salah satu media alternatif yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran siswa yang terdiri dari materi, ringkasan materi, tujuan pembelajaran, serta soal-soal yang terdapat di dalamnya yang berbasis teknologi atau dalam pengerjaannya menggunakan teknologi. Nah, untuk mengerjakannya karena menggunakan handphone atau menggunakan suatu teknologi, jadi memungkinkan untuk siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Dan biasanya siswa juga lebih mudah mengerti pembelajaran
apabila siswa itu tertarik atau niat untuk melakukan pembelajaran itu. Untuk media LKPD interaktif yang saya gunakan, saya mengaplikasikan materi sistem ekspresi di dalam LKPD interaktif ini. Jadi bagian-bagian yang terdapat dalam LKPD interaktif ini yang akan saya sajikan. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran menjelaskan apa tujuan yang hendak dicapai oleh siswa ini setelah melakukan pembelajaran melalui LKPD interaktif. Selain tujuan pembelajaran, di dalam LKPD interaktif ini saya juga menyajikan ringkasan-ringkasan materi dari sistem ekspresi. Ringkasan materi ini tidak hanya melalui kata-kata, tapi saya juga menyediakan video berbasis online yang dapat ditonton oleh siswa itu. Setelah ringkasan materi, ada soal latihan. Saya sediakan beberapa soal latihan di dalam LKPD ini dengan beberapa tipe soal. Tipe yang pertama yaitu tipe menentukan jawaban yang tepat. Teman-teman bisa melihat gambar yang saya sediakan, contoh tipe soal menentukan jawaban yang tepat. Di sini disajikan sebuah soal isian. Siswa dalam menentukan jawabannya dapat mengklik kotak yang ada pada layar atau yang ada pada handphone. Setelah diklik maka akan ada beberapa pilihan jawaban. Kemudian siswa dapat memilih jawaban yang benar. Tipe soal yang kedua yaitu tipe menentukan jawaban ABC. Nah, disajikan, teman-teman bisa lihat pada gambar bahwa disajikan sebuah soal yang sifat jawabannya itu berupa ABC. Nah, siswa dapat mengklik jawaban yang dirasa benar pada kotak yang telah disediakan. Tipe yang ketiga yaitu tipe soal dengan memberikan tanda centang pada jawaban yang benar. Teman-teman bisa lihat disajikan suatu pernyataan, maka siswa dapat memilih jawaban yang benar dengan memberi centang atau mengklik saja, maka akan timbul centang pada kotak yang telah disediakan. Yang keempat yaitu tipe menjodohkan. Nah, tipe menjodohkan merupakan tipe yang terdiri dari dua kolom. Yang pertama kolom soal atau berupa pernyataan, dan yang satunya lagi kolom jawaban. Nah, di sini dalam menjawab soal, siswa dapat menarik kolom atau menarik salah satu pernyataan atau soal yang ada pada gambar, kemudian menariknya kepada jawaban yang benar, ke kolom jawaban yang benar. Yang kelima yaitu tipe drag and drop. Tipe soal drag and drop ini tipe di mana siswa memilih atau meletakkan atau mengklik jawaban drag atau mengklik jawaban atau mendrag suatu jawaban, kemudian meletakkannya atau mendrop jawaban tersebut ke tempat yang benar. Begitulah gambaran LKPD interaktif yang saya rencanakan, yang mana tujuan LKPD interaktif ini membuat suatu inovasi model pembelajaran yang baru untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Semoga dengan LKPD interaktif ini siswa dapat lebih mudah untuk belajar dan dapat tertarik untuk mengikuti pembelajaran, karena LKPD interaktif ini kan berbasis online juga dan mudah digunakan juga. Nah, beberapa keunggulan yang terdapat pada model pembelajaran berbasis LKPD interaktif ini salah satunya yaitu praktis. LKPD interaktif ini praktis karena bisa dibawa kemana-mana, karena letaknya hanya di handphone dengan mengklik link yang setelah disediakan. Yang kedua, keunggulan lainnya yaitu mudah untuk digunakan atau diaplikasikan hanya dengan cara mengklik jawaban yang ada pada layar. Selain itu, keunggulan dari LKPD interaktif ini menarik karena dalam LKPD interaktif ini menyajikan beberapa fitur yang menarik sehingga tidak membosankan bagi siswa. Mungkin sekian rancangan inovasi pembelajaran yang akan saya jalankan untuk kedepannya.
Semoga bisa dilaksanakan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi